Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kesehatan tercurah pada hari ini buat kita semua. Anak-anakku, di masa MPLS di tahun ini diwarnai oleh COVID-19. Anak-anakku, jagalah kesehatan di masa COVID ini dengan cara selalu menggunakan protokol COVID-19. Misal, dengan cara selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, mengganti pakaian setelah bepergian jauh, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Berkaitan dengan budaya sekolah 7K. Apa aja itu 7K? Yaitu keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Baik, kita lihat dulu yang pertama, yaitu keamanan. Keamanan berasal dari kata aman. Aman adalah apabila merasa bebas dari gangguan, dari segala macam tantangan, dari segala macam hambatan, baik yang berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar diri. Nah, tentu semua kita menginginkan aman kan? Kenapa? Karena rasa aman merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oke, baik yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan berasal dari kata-kata nyaman. Ketika kita sudah merasa aman, tentu otomatis rasa nyaman timbul pada diri kita masing-masing. Kenyamanan itu pada dasarnya adalah rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada. Harapan ibu tentu ketika kita nanti telah ketemu kembali di sekolah, kalian harus merasa nyaman ada di sekolah. Kenapa demikian? Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi kalian. Dan juga sekolah itu merupakan taman ya, taman siswa. Jadi siswa itu harus merasa nyaman, harus merasa enjoy dalam menerima pelajaran di sekolah. Kalau sudah demikian, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Oke? Baik, yang ketiga adalah tentang kebersihan. Nah, kita sering mendengar an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus bersih? Karena ketika kita sudah bersih, tentu kita akan sehat. Nah, bersih di sini adalah bersih meliputi diri sendiri dan lingkungan. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian bersih juga meliputi bersih secara lahiriah atau secara fisik dan bersih secara batinnya atau secara psikis. Nah, apa aja itu bersih secara lahiriah? Yaitu kita harus menjaga dan merawat tubuh kita seperti membersihkan rambut, gigi, memotong kuku, membersihkan badan. Apalagi ketika adanya virus corona ini, kita diharuskan untuk sering-sering mencuci tangan. Sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa kita diharuskan untuk sering-sering mencuci tangan pakai sabun, dan ketika keluar rumah kita harus memakai masker. Nah, kemudian bersih secara batin adalah biar batin kita, biar hati kita sehat, tentu juga harus bersih. Bersih dari penyakit hati. Apa aja penyakit hati? Seperti iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Seperti bagi yang muslim melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, puasa, bersedekah, zikir, dan sebagainya. Begitu juga dengan kalian yang non-muslim tentu menjalankan kewajiban agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik, selanjutnya adalah ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib. Kita harus tertib dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di jalan, dan di sekolah. Nah, kalau kita sudah tertib, tentu kita akan selamat.
Contohnya, ketika kita berada di jalan raya, apabila kita tidak mematuhi tata tertib yang berlaku atau sesuai dengan aturan, maka yang rugi adalah diri kita. Contoh, ketika kita menyeberang jalan, tidak melihat kiri kanan dan tidak di tempat penyeberangan jalan, nah kita akan berbahaya sendiri. Begitu juga di sekolah. Kalian harus mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, akan tetapi ketika kalian tidak melakukan tata tertib, tidak mengikuti tata tertib yang telah kita kesepakati bersama, tentu yang rugi adalah diri sendiri. Nah, misalnya kalian berkelahi. Nah, ketika kalian berkelahi, tentu nanti kalian akan diproses oleh guru piket, wali kelas, kemudian mungkin juga kamu akan dibantu oleh BK, ya, kenapa sampai terjadi perkelahian seperti itu. Atau untuk hal-hal yang lebih khusus, kalian tentu akan dibina oleh wakil kesiswaan. Nah, jadi harapannya kalian bisa tertib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Baik. Berikutnya adalah keindahan. Indah adalah suasana asri yang enak dipandang mata yang menyangkut lingkungan sekolah. Keindahan bisa tercapai manakala keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, semuanya itu sudah tercapai dengan baik. Nah, kalau sudah demikian, tentu akan timbul rasa indah. Semua kita tentu senang dengan keindahan. Berikutnya adalah kekeluargaan. Keluarga ya adalah suatu hubungan yang erat antara setiap individu, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tentu kita mengharapkan adanya rasa kekeluargaan, rasa senasib sepenanggungan, rasa persaudaraan yang erat gitu ya. Nah, kalau sudah terwujudnya rasa kekeluargaan ini, sehingga saling membantu, saling empati, saling merasa senasib penanggungan, sehingga sebagaimana peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, yang ketujuh adalah kerindangan. Lingkungan yang rindang atau sejuk adalah lingkungan yang mempunyai sirkulasi udara yang baik dengan adanya pepohonan yang bermanfaat. Nah, jadi kita diharapkan untuk bisa menjaga. Kalau perlu kita menanam pohon-pohon, kita rawat, kita siram, dan kita sendiri akan menikmati hasilnya. Kita enak memandangnya dengan rimbun, dengan sejuk suasananya, dan sebagainya. Tentu nanti kita harapkan kalian di sekolah bisa menanam, merawat, dan menikmati keindahan, kerindangan di sekolah kita. Baik anak-anak, demikianlah materi kita tentang budaya sekolah 7K. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan bisa membahas lebih jauh lagi, terutama tentang tata tertib sekolah. Ibu rasa cukup demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.